Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin membicarakan tentang astagfirullahaladzim, tentang istighfar. Astagfirullahaladzim, alladila ilaha illahu hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalimat yang sangat sederhana, kalimat yang sangat indah ketika kita mendengarnya. Kalimat yang ketika kita mengucapkannya ada perasaan tenang dan damai di hati. Saya yakin semua hafal kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, alladila ilaha illahu hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ketika kita dalam kondisi terpuruk ya, baik itu terpuruk dari ekonomi atau terpuruk karena misalkan ada keluarga yang sakit atau terpuruk dalam hal apa, kita itu rajin-rajinlah beristighfar. Zaman dahulu kala ada orang yang selalu mendatangi ulama ya. Mendatangi ulama, "Wahai Pak Kiai, kenapa hidup saya selalu dililit dengan utang?" Kata Pak Kiai, "Rajinlah beristighfar." Ada lagi yang bertanya, "Wahai Pak Kiai, saya udah berkeluarga lama, tetapi saya tidak memiliki anak." Kata Pak Kiai, "Rajinlah beristighfar." Ada lagi, "Wahai Pak Kiai, saya ingin mencari pekerjaan, tetapi sampai sekarang saya belum juga dapat pekerjaan." Pak Kiai berkata, "Rajinlah beristighfar." Kenapa kalimat istighfar itu selalu menjadi solusi? Karena ketika kita beristighfar, kita itu sedang muhasabah diri. Kita sedang memohon ampun kepada Allah karena letak kesalahan kita. Karena mungkin dosa-dosa kita itu amat sangat banyak. Sehingga ketika kita memohon ampun kepada Allah dan Allah akan memberikan ampunan kepada kita, maka Allah akan menumbuh suburkan apa yang menjadi kesulitan kita. Allah akan memberikan solusi ketika kita dalam keadaan terpuruk. Misalnya ya, dalam kondisi ekonomi terpuruk, seperti saya dulu juga pernah mengalami ya, ini kisah nyata. Saya juga dulu pernah mengalami ketika saya membesarkan anak, ketika saya menyekolahkan anak-anak, padahal keinginan saya tinggi, ingin menyekolahkan anak-anak yang lebih tinggi, sementara kondisi ekonomi terbatas. Salah satunya adalah dengan rajin beristighfar. Saya yakin semua ibu-ibu juga sering ya beristighfar ya. Istighfar astagfirullahaladzim, alladila ilaha illahu hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astagfirullahaladzim begitu saja juga nggak apa-apa ya. Sering dilakukan baik itu sehabis sholat fardu atau ya sehabis sholat tahajud atau sehabis sholat duha. Jadi waktu-waktu sholat tahajud itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita selalu beristighfar kepada Allah. Apalagi kalau seorang ibu ya, seorang ibu itu kan dikasih hak prerogatif sama Allah. Akan diijabah doanya. Untuk anak-anaknya itu akan diijabah doanya. Makanya eman-eman ya ketika kita sebagai ibu ya, ketika kita melewati malam tanpa sholat tahajud atau kita melewati siang tanpa sholat duha, sepertinya itu waktunya tuh sia-sia. 24 jam itu sisihkan waktu untuk sholat tahajud malam dan sholat duha siang. Rasanya seperti sia-sia saja kalau kita tidak melakukan sholat tahajud dan tidak melakukan sholat duha. Itu adalah waktu-waktu yang tepat ketika kita itu selalu beristighfar kepada Allah. Atau misalkan habis asar ya, kita kan memiliki waktu menunggu maghrib ya, maka beristighfarlah yang banyak. Karena pengalaman saya ketika rajin beristighfar itu banyak sekali kemudahan. Ketika saya bingung ya, aduh ini anak mau bayar SPP-nya juga nggak main-main besar waktu kuliah itu. Saya bingung bagaimana cara bayarnya. Sementara dari usaha tidak nominalnya tidak sama. Tetapi kalau rajin beristighfar, Allah akan selalu memberikan solusi. Alhamdulillah, Allah selalu memberikan solusi di saat yang tepat.
Tetapi juga ya kita harus sadar, jangan ketika kita berdoa, ketika kita banyak beristighfar, ketika kita banyak rajin tahajud, kita ingin saat itu juga ada pertolongan. Kita itu harus sadar, ikhlas aja dalam melaksanakan ibadah itu, ya ikhlas aja. Terserah Allah, karena Allah itu sangat tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Jadi kita jangan berpikir, saya udah jumpalitan tahajud, saya udah rajin beristighfar, saya udah rajin sholat duha, tetapi kok hidup saya kok seperti ini aja, tidak berubah, derita tiada akhir, judulnya seperti itu. Jadi kita jangan semuanya itu jangan menganggap bahwa saat itu Allah akan mengabulkan, tetapi kita harus benar-benar ikhlaskan, lepaskan. Kita sholat tahajud aja dulu yang rutin, yang konsisten. Tahajud yang rutin, yang konsisten. Kemudian kita duha yang rutin, yang konsisten. Kemudian kita banyak-banyak beristighfar yang rutin dan konsisten. Minimal kita itu istighfar ya, kalau sehabis sholat kita kan punya waktu ya 100 kali. Kalau 5 waktu itu kan kita bisa 500 istighfar. Syukur kalau habis tahajud kita 1000 kali. Kita kan memiliki banyak waktu ya. Habis tahajud itu masa kita tidur lagi? Kan kita mempersiapkan diri untuk menyambut sholat subuh. Makanya kita lebih baik beristighfar di kala itu. Karena waktu-waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab. Dan ayam pun ketika kita sholat tahajud, ayam pun mendoakan. Malaikat pun mendoakan. Ini orang yang tahajud ini segera diberi kemudahan. Makanya tidak rugi kalau kita selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagi ibu-ibu yang terlilit utang, bagi ibu-ibu yang merasa kesulitan dalam ekonomi, bagi ibu-ibu yang bingung ketika mau membayar SPP anak, bagi ibu-ibu yang ingin anaknya cepat kerja, bagi ibu-ibu yang belum memiliki anak dan sedang berusaha memiliki anak, banyak-banyaklah beristighfar. Karena ketika kita beristighfar, maka Allah akan memberikan solusi kepada kita, sehingga kita mendapatkan pertolongan Allah. Bukankah janji Allah bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada yang rajin beristighfar? Seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita sama-sama selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.